Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai belajar, Ustazah perkenalkan diri lagi ya. Ya, nama Ustazah Helmi. Oke, jadi kalian bisa memanggil Ustazah Helmi. Baik, hari ini kita belajar matematika mengenai pecahan. Nah, sebelum kita mulai belajar ini, Ustazah mau nanya dulu ke kalian. Kira-kira kalian pernah dengar kata pecahan nggak di kelas 3 sebelumnya, atau di kelas 2, atau di kelas 1? Nah, kalau sudah, insya Allah berarti kalian bisa ya. Nah, kira-kira apa sih maksud dari pecahan? Jadi, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan yang sama besarnya. Misalkan, Ustazah contohkan seperti ini. Misalkan Ustazah punya semangka. Kita anggap ini semangka ya. Nah, kemudian Ustazah mau bagi ke adiknya Ustazah. Ustazah potong nih kan? Ya. Nah, kalau Ustazah mau gambar ulang, ini akan menjadi kayak gini. Nah, ini yang sudah dipotong. Ini punyanya Ustazah. Ini punyanya adiknya Ustazah. Artinya apa? Nah, berarti gimana? Sama-sama setengah kan? Ini Ustazah setengah, ini adiknya Ustazah setengah. Nah, itu yang dinamakan pecahan. Berarti penulisan matematikanya seperti apa Ustazah? Berarti seperti ini. 1/2, ini juga 1/2. Nah, ini yang dinamakan pecahan. Bacanya 1/2 atau bisa setengah. Oke? Jadi 1/2 ini ada namanya. Yang di atas namanya pembilang. Yang di bawah namanya penyebut. Nah, jadi apa sih maksudnya kira-kira 1/2 ini? Artinya Ustazah mendapatkan satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Gitu ya artinya. Oke, baik. Nah, kira-kira contoh apa lagi ya? Misalkan seperti ini. Ya, misalnya Ustazah kasih satu contoh lagi ya. Misalnya di sini Ustazah mempunyai satu pizza. Pizza itu kan bulat ya. Nah, Ustazah gambarkan seperti ini. Ya. Nah, anggap ini pizza. Kemudian pizza yang Ustazah beli akan dibagi ke 4 orang atau akan dimakan oleh 4 orang. Berarti Ustazah akan bagi menjadi 4 loh ya. Ya, sama besar. Ya, sudah dibagi nih ya. Pizza potongan 1, pizza potongan 2, pizza potongan 3, dan pizza potongan 4. Karena akan dimakan oleh 4 orang temannya Ustazah. Baik, berarti penulisan untuk pecahannya atau tulisan matematikanya seperti apa? Nah, misalkan ini bagiannya Ustazah. Nah, berarti penulisannya bagaimana? Berarti Ustazah mendapatkan satu bagian dari jumlah bagian yang dipotong. Ada berapa jumlah bagian yang dipotong? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Begitu ya. Kira-kira anak-anak udah paham apa belum? Baik, lagi sekali ya. Nah, misalkan Ustazah punya pizza. Akan dipotong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Harus sama besar ya. Ya, dan dipotong menjadi 4 bagian. Nah, misalkan Ustazah mendapatkan potongan yang di sebelah ini. Ya, Ustazah mendapatkan potongan yang ini. Nah, penulisan matematikanya bagaimana? Berarti 1, tulis dulu bagian yang didapatkan sama Ustazah. 1, yang ini, per jumlah dari pizzanya. 1, 2, 3, 4. Ya, per 4 gitu. Artinya 1
satu ini menunjukkan atau mewakili dari bagiannya ustazah. Satu ini punya ustazah. Kemudian yang 4 ini adalah menunjukkan banyaknya bagian-bagian yang sama dari satu pizza ini. Begitu maksudnya. Ya, ustazah mau memberikan contoh lagi biar lebih paham lagi ya. Oke, misalkan contoh yang pertama ya. Ustazah memiliki kotak atau modelnya seperti ini ya. Nah, kotak ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Udah ustazah bagi. Nah, misalkan nih ustazah mau mengambil kotak ini sebanyak 3. Kita coret ya. Nah, tulisan pecahannya seperti apa nih kira-kira? Seperti teori yang tadi ya. Berarti tulis dulu punya kita. 1, 2, 3 bagian dari kita ya. Berarti 3 per, sekarang hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 per 6. Ini adalah miliknya ustazah. Yang 6 ini adalah jumlah dari keseluruhan yang sama besar. Oke? Ya. Ini apa namanya tadi? Pembilang. Ingat ya, harus diingat ini. Pembilang. Yang ini apa? Penyebut. Ya. Oke. Ya. 3 per 6. Kemudian ada contoh kedua. Misalkan apa ya? Misalkan ada gambar bulat seperti ini. Kemudian dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian sama besar. Kemudian akan dipakai atau diambil 2 bagian. Berarti nulisnya seperti apa? Sama kayak tadi. Berarti tulis dulu yang sudah dipakai atau yang diarsir. Nanti ada soal tulislah pecahan dari gambar berikut. Nah, ada yang sudah diarsir. Nah, kadang ada kayak gitu ya soalnya. Nah, sekarang lihat dulu. Yang diarsir ada berapa? Ada 2. 1, 2. Tulis 2 di atas. Kemudian yang di bawah apanya? Jumlahnya. Ingat ya, berarti dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 2 per 8. Ya, begitu. Kira-kira anak-anak udah paham ya? Insya Allah akan paham. Apa perlu diulang lagi? Baik. Ya, yang ini yang pertama dulu ya. Ini ada gambar kotak-kotak ya. Coba dihitung dulu jumlah kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian ustazah ada mengarsir atau mencoret-coret ada 3 kotak ya, atau anggap ini yang dipakai gitu aja ya. Nah, ada 1, 2, 3. Berarti yang 3 ini yang sudah dipakai atau yang sudah diarsir kita tulis di atas. Oke. Nah, per 6 ini yang mana? 6 ini adalah jumlah dari keseluruhan. Oke, hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan nanti yang di bawah ini sisanya yang tidak diarsir, jangan. Kan teori kita sebelumnya yang di bawah ini atau penyebut ini adalah jumlah dari keseluruhan yang sama besar. Oke, nah berarti 6 ya, hitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sama juga yang di bawah. Kok ini ustazah nggak depetan, nggak berdempetan ini yang diarsir? Terserah, dia nanti soalnya itu kadang ada yang diarsir di sini, terserah. Yang penting lihat dulu ada berapa yang diarsir, oke? Atau yang dipakai, atau nanti kalau gambarnya pizza ada berapa yang dimakan gitu, oke? Nah coba lihat nih, yang diarsir kan ada 2, 1, 2, tulis di atas 2, oke? Per
Yang 8 ini adalah jumlah dari keseluruhan ini. Hitung aja, jangan nanti ditinggalin yang ini. Hitung semua. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Oke?